Saudara, MBG maling berkedok gizi. Ternyata plesetan netizen ini, pelecehan terhadap singkatan MBG, terasa makin menyakitkan setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan pimpinan BGN, kepala dan 2 wakilnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dugaan yang mencuat ada yayasan mitra SPBG yang tidak memenuhi syarat dan terafiliasi dengan yang bersangkutan. Sementara insentif yang berputar nilainya sangat besar. Juga dugaan markup pembelian barang-barang yang celakanya seperti motor listrik, kemudian tablet dan lain-lainnya dinilai tidak berhubungan dengan operasi MBG. Jika nanti terbukti di pengadilan, jelas ini bukan sekedar pelanggaran administrasi. Saudara, yang membuat hati tambah sakit bukan sekedar angka miliaran yang didapat per hari atau triliunan dari praktek markup, tapi karena ini terjadi atas nama gizi anak-anak. Program yang seharusnya memperkuat tubuh anak akan sangat berbahaya tentu saja kalau sampai justru melemahkan kepercayaan rakyat. Dan saudara, di sini penting kita punya cara pandang yang lebih dalam, bahwa kita melihat korupsi tidak hanya sebagai masalah moral individu, bukan karena sekedar ada orang serakah yang kebetulan dapat kesempatan. Karena jika solusinya hanya mencari orang baik, sejarah berkali-kali menunjukkan orang baik pun bisa berubah ketika dia berada sistem yang buruk yang memberinya peluang. Nah, saudara, dalam pemikiran politik yang sering dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, persoalan kekuasaan bukan hanya siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan itu diatur. Dalam kerangka atau kepentingan apa? Apakah ada konflik kepentingan? Apakah ada pengawasan yang nyata? Apakah jabatan itu bisa dipakai untuk menguntungkan lingkarannya sendiri? Saudara, Islam memandang bahwa pejabat sesungguhnya bukanlah pemilik proyek. Pejabat adalah pelayan umat. Tugasnya riayah su'unil ummah atau mengatur urusan umat. Ini berarti amanah publik tak boleh berubah menjadi alat memperkaya diri atau kelompok. Karena itu, Islam tidak berhenti pada seruan jadilah jujur, tetapi juga penting untuk membangun mekanisme bagaimana di situ ada manusia yang bertakwa, penguasa yang memberikan contoh karena yakin dia akan dihisab di akhirat nanti, hukuman yang setimpal, pembuktian terbalik, dan sistem yang menutup celah bagi penyimpangan. Dan saudara, ingat satu hal, bahwa manusia itu sangat mudah tergoda. Maka aturan, hukum, sistem itu harus dibuat demikian rupa, tak boleh menggoda. Nah, kalau benar ada miliaran yang mengalir setiap hari tapi kontrolnya lemah, relasi kepentingannya kabur dan aksesnya terkonsentrasi, maka yang rusak bukan cuma anggaran negara, yang dicuri bukan cuma miliaran atau triliunan rupiah uang, yang dipertaruhkan adalah hak anak, kepercayaan rakyat, dan rasa keadilan masyarakat. Karena itu saudara, kita semua tentu berharap siapapun yang bersalah harus dihukum setimpal, dihukum dengan penuh keadilan, dan semoga kita semua bisa belajar bahwa membangun generasi tak cukup dengan program besar, tapi juga harus dengan amanah yang besar. Amanah yang akan menentukan apakah program itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Demikian. Kelas.